Halo Reza, selamat malam. Suara Mister terdengar jelas? Ya, Oke, sip. Kita tunggu Lala dulu ya. Reza ada yang mau ditanyakan nggak mengenai minggu kemarin? Sembari kita enggak. nunggu Lala. Nggak ada. Oke. Udah nyoba-nyoba eksplorasi mengenai ininya? HTML dan CSS dengan menggunakan ChatGPT? Yang tugas kemarin ada yang bagian apa ya? Bagian terakhir ya kalau nggak salah. Udah dikerjakan semua tugas-tugasnya? Course-nya? Halo, suara Mister masih kedengaran di sana, Reza? Ada koneksi, ada masalah koneksi. Hmm.
Halo, selamat malam Lala. Suara Mister kedengaran? Masih unstable connection. Halo Lala, selamat malam. Suara Mister terdengar di sana Lala? Dengar. Oke, sip. Oke, udah komplit ya? Sorry, wifi-nya lebih jelek. Ya, nggak apa-apa. Sekarang udah aman di sana? Udah. Udah ya? Oke. Kita udah komplit, Reza sama Lala. Sekarang kita akan coba lanjutkan materi kita pada malam hari ini. Oke, sebelum masuk ke dalam materi kita, ada yang mau ditanyakan nggak mengenai HTML dan CSS yang di minggu kemarin? Tadi Reza udah Mister tanya, aman. Lala gimana? Clear yang kemarin? Clear. Clear ya? Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian modul selanjutnya di modul 2 pelajaran kedua terkait dengan fitur pembuatan code-nya. Oke, Mister izin untuk slideshow dulu. Oke, kita akan mencoba untuk melakukan code lagi dengan menggunakan HTML dan CSS, sama konsepnya seperti minggu lalu. Tapi kali ini kita akan coba lebih dalam lagi, mencoba untuk HTML dan CSS dengan code yang berbeda. Nah, di sini nanti kita akan coba membedakan secara clear antara apa itu HTML, apa itu CSS. Jadi sekali lagi, kalau HTML ini itu lebih ke arah pembuatan strukturnya. Jadi ada tag-tag yang harus dibuat oleh teman-teman seperti H1, kemudian ada H2, kalau kita mau buat paragraf ada P, image dan sebagainya. Nah, itu adalah tag-tag yang akan kita buat untuk membuat strukturnya. Sementara kalau CSS itu bagaimana kita membuat stylingnya. Stylenya seperti apa, gayanya seperti apa. Apakah mau dibuat misalnya fontnya huruf besar, kemudian lebar dari areanya itu dibuat berapa pixel dan sebagainya, itu adalah di bagian CSS-nya. Termasuk warna-warninya itu juga diatur di CSS-nya. Sebagai gambarannya, sederhananya seperti yang minggu kemarin kita bahas juga, misalnya kita buat card ya, jadi mulai dari gambar, kemudian tulisan, tebal atau reguler tulisannya dan sebagainya itu diatur oleh CSS. Sementara kalau strukturnya ada tulisan, image, dan 2 tulisan paragraf lain, itu diatur oleh HTML. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, yang kemarin kita masih belum coba adalah terkait dengan peletakan dari sisi strukturnya. Nah, kalau kita lihat di sini kan, image-nya dari sebelah kiri ya. Kemudian di sebelah kanannya disusun secara vertikal, mulai dari title-nya, contoh kartu itu, kemudian dari paragraf-paragrafnya ke bawah. Dan ada padding, ada margin, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan coba melakukan simulasi dengan membuat code kurang lebih mirip-mirip seperti ini, tapi nanti dengan case yang lain tentunya, dengan menggunakan ChatGPT. Jadi supaya teman-teman clear mengenai apa yang harus kita lakukan, kemudian bagaimana kita nge-prompt ke ChatGPT untuk membantu kita dalam pembuatan struktur dasar. Jadi sekali lagi, teman-teman, ChatGPT ini kalau untuk pembuatan hal yang kompleks itu tergantung dari prompt kita ya, tergantung dari kebutuhan. Jadi tidak langsung serta-merta saat kita mau bilang, tolong buatkan card atau tombol, maka dia akan langsung muncul seperti yang akan kita harapkan di HTML. Kita harus clearkan semuanya dengan jelas karena kita akan membicarakan mengenai bahasa pemrograman. Oke, ini tadi yang bisa sampaikan terkait dengan bagaimana si website itu memahami dari strukturnya. Kita gunakan tag, kita gunakan CSS, kemudian kita gunakan apa lagi ya? Script dan sebagainya sebagai pasangan dari ketiga hal tersebut. Contoh-contohnya yang kemarin udah kita lakukan ada judul, teks, dan tombol. Kemudian terkait dengan bagaimana kita melakukan atau mengimplementasikan CSS, kita cukup memanggil nama tagnya, kemudian kita isi dengan beberapa properti yang kita butuhkan. Sekali lagi nama tag itu yang ini ya, H1 ini. Nah, ini adalah nama tag, dan kalau di HTML itu ada tag pembuka dan tag penutup. Tag penutup ditandai dengan slash sebelum nama tagnya. Sementara kalau dia CSS-nya itu bagian bawahnya penulisannya, kita tuliskan nama tagnya, kemudian kita buka dengan kurung kurawal atau curly bracket, kemudian kita isi di dalamnya dengan properti.
Oke, nah ini ya tanda kurung kurawal yang tadi Mister sampaikan. Oke, sekarang kita akan coba melakukan simulasi dengan beberapa hal. Misalnya kemarin Mister mencoba untuk membuka online editor ya. Nah, Mister coba buka dulu HTML. Oke. Jadi di sini ada beberapa yang akan kita coba simulasikan dengan menggunakan online editor yang sama seperti minggu lalu. Kalau teman-teman menggunakan online editor yang lain juga boleh, silakan. Mister akan kopikan lagi, siapa tahu kemarin belum tersimpan. Mister akan kopikan di chat. Oke. Kembali ke bagian PowerPoint-nya. Nah, di sini kita akan coba membuat code mulai dari scratch, tapi kita memanfaatkan Gen AI untuk mengenerate semuanya. Tapi sekali lagi teman-teman harus tahu ya, apa itu maksud dari yang di-generate oleh ChatGPT dengan arti-arti atau penjelasan mengenai apa code-code-nya. Nah, kita pertama harus mengetahui dulu untuk membuat prompt, kita harus tahu struktur kodenya, aturannya seperti apa, supaya apa prompt-nya tepat. Karena gini, kalau kita misalnya tadi, kita buat aja ini, Mister akan coba simulasi sederhana. Misalnya kita mau buat web, program di website, kemudian kita mau membuat suatu tombol, di mana tombol itu sebenarnya kita punya spesifikasi yang tertentu. Jadi tidak hanya sekedar tombol, ada animasinya dan sebagainya. Kemudian kita hanya mengetikkan seperti ini, misalnya, buatkan saya tombol pada website. Segeneral ini, dia akan memberikan kondisi untuk tombol secara defaultnya itu adalah kebanyakan orang kalau buat tombol seperti apa. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Dia akan langsung membuat kurang lebih, kalau ini di paste, ya kita buat di sini ya. Kita paste, dia akan langsung membuatnya seperti ini. Defaultnya ya. Defaultnya secara umum, saat Gen AI itu mengenerate suatu code dengan perintah untuk tombol di website, itu kurang lebih defaultnya kayak gini. Tapi kalau kita punya custom yang lain, kita harus sebutkan. Misalnya warnanya apa, kemudian bagaimana kalau pada saat diklik, nanti warnanya akan berubah atau tidak. Kalau ini kan sedikit berubah ya kalau di hover. Tapi ketika diklik, dia nggak ada berubah. Dia balik lagi ketika dia nginggirin hovernya. Nah, kalau ada kondisi-kondisi seperti itu harus kita mention dari awal. Nah, kalau di sini dia membuat coba dengan JavaScript-nya itu pakai onClick alert. Nah, ini nggak bisa jalan ya, karena ini masih dengan menggunakan online editor. Nah, nanti kita akan coba lihat bagaimana aturan-aturannya. Apakah perbedaan aturannya dengan teks dan kita menggunakan code-nya. Sekarang kita akan coba masuk lagi ke PowerPoint-nya. Aturannya seperti apa? Ketika kita membuat suatu code, misalnya tag dengan TW-link, misalnya ya, ini adalah pada saat kita mau mengcustom dari sisi CSS-nya. Itu aturannya harus clear. Nama tag-nya, kemudian ada kurung buka kurawal, ini nggak boleh dihilangin atau nggak boleh dilewati. Kemudian baru nama propertinya di dalamnya. Baru ada kurung kurawal tutup. Kemudian antara properti harus dipisahkan dengan titik koma. Kalau ini dilanggar, berbeda dengan tulisan teks yang tetap bisa dibaca. Contohnya sebelah kanan. Ketika dia menuliskan teks dan seterusnya dikasih titik koma atau titik di bagian akhirnya kata-kata berbintang, itu kita masih paham. Karena yang membaca adalah manusia. Nah, sekali lagi, di sini kita akan berinteraksi dengan mesin. Nah, mesin ini akan mengkonversi code-code yang udah kita buat dengan bahasa-bahasa mesinnya. Yaitu bilangan biner ya, 0 dan 1 saja. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah mematuhi segala aturannya dan bersikap spesifik. Kalau enggak, dia enggak akan bisa melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu kuncinya. Nah, ini beberapa aturannya ya. Kalau di pembuatan teks, misalnya ada kesalahan ejaan, itu enggak ada masalah. Kita ngerti. Karena manusia mempunyai alat pengolahan yang berupa otak yang luar biasa. Dia tak salah huruf atau tipe aja kita masih ngerti maksudnya apa. Tapi ketika itu kita ngomong di bahasa mesin,
kesalahan ejaan bahkan besar kecil aja berbeda. Contoh misalnya di sini di bagian CSS. Di CSS ini kalau teman-teman lihat background color-nya itu tulisannya B-nya kecil. Kita coba cek pakai B-nya besar. Dan ininya C-nya besar. Kemudian kita tipu nih. Kayak gini. Kita lihat hasilnya. Nah, dia pada saat belum di hover itu yang ini ya. Di bagian ini, background color-nya itu masih gak ada warna birunya. Sementara ketika dia di hover, baru dia muncul. Nah, inilah yang terjadi ketika kita tipu, salah tulis, dan sebagainya. Di bahasa pemrograman. Jadi hati-hati ketika kita menuliskan apapun. Contoh lagi, misalnya ini kan menandakan kelas, titiknya hilang. Maka yang akan muncul adalah kondisi default tanpa styling. Kenapa tanpa styling? Karena di sini yang akan di style itu adalah kelas tombol custom. Kita define di sini dengan menggunakan titik tombol custom. Nah, ketika ini dihilangkan atau tipe, maka yang terjadi adalah hal-hal yang tidak kita inginkan. Bukan error, tapi ini lebih ke arah bug. Jadi ada yang harus kita perbaiki dan kita harus deteksi lagi nih dari awal. Nah, ini kita bisa bantu dengan menggunakan Gen AI. Jadi kalau Mister balikkan tadi kondisi errornya misalnya seperti ini. Nah, ini tinggal kita copy semuanya. Kemudian kita masukkan ke dalam chat GPT. Kasih prompt. Tolong lakukan debugging. Sekali lagi, kita bisa gunakan kata-kata ini untuk mendapatkan seluruh penjelasan dan bagaimana dia membenerinnya. Pada code berikut ini. Nanti dia akan melakukan proses analyze dulu, scanning, kemudian dia akan menentukan mana yang salah, mana yang benar. Nah, ini terlihat ya di sini ada selektor CSS-nya salah. Selektor CSS itu adalah yang di bagian nih, tombol custom-nya, tanpa titik di CSS. Dia terdeteksi ya. Jadi semuanya yang kita lakukan tadi, mulai dari merubah ini di bagian selektornya untuk tag-nya, kemudian ada propertinya kita rubah, itu terdeteksi di sini. Kemudian propertinya background color, seharusnya background color. Jadi dia terdeteksi. Dan nanti ketika sudah diperbaiki, dia pun juga akan perbaiki dengan kondisi yang sudah benar. Tombol customnya sudah ditambah titik, background colornya pun juga udah menggunakan huruf kecil dan ada hyphennya di antara tulisan background dan color. Nah, ini langsung bisa kita lakukan di ChatGPT sebagai alat bantu kita. Tapi di ChatGPT keterbatasannya kalau free itu ada terkait dengan jumlah baris yang bisa diproses oleh ChatGPT. Jadi tidak semua code nantinya akan, kalau code-nya kita panjang, kita bisa buat dengan modul-modul tertentu. Nah, kalau kita semua code itu di-paste-kan dengan banyak baris, kemungkinan dia tidak akan bisa mendeteksi atau bahkan error untuk pembacaan code-nya. Pembacaan pada saat di awal ya, belum pada saat dia melakukan analisis seperti ini. Kalau ini kan udah selesai analisisnya, kemudian dia melakukan output, memberikan output. Pada saat di sini aja dia udah error kalau terlalu banyak baris yang dimunculkan. Oh, maaf. Ya ampun. Sorry, tadi Mister belum pindah ke ini ya, belum pindah ke ChatGPT-nya. Jadi kita buat prompt-nya seperti ini ya. Aduh, maaf. Yang ini kita buat prompt, kemudian Mister kopikan semua code-nya. Nah, ini nanti terdeteksi kan tadi kita buat salah yang ini ya, 2 ini ya. Nah, ini terdeteksi nih di bagian sini. Tombol custom-nya. Ini yang bagian salahnya, masalahnya di mana, kemudian di bagian color-nya juga. Nah, di bagian bawahnya itu ada pembenarannya. Di sini pun sebenarnya kalau teman-teman lihat, itu udah ada penjelasannya. Bagaimana penulisannya, kemudian ini harusnya seperti apa gitu ya. Secara teorinya ya, sudah dijelaskan. Tapi nanti juga disertakan biasanya seperti ini, contoh code yang benarnya. Oke, jadi cara debuggingnya bisa berbagai macam. Sekarang ya, karena kita bisa menggunakan AI untuk membantu kita. Oke, sekarang balik lagi ke PowerPoint. Kemudian yang kedua diperlukan untuk menghasilkan teks yang dapat dibaca manusia. Ini kalau pembuatan teksnya ya. Sementara kalau dia yang pembuatan code-nya, hati-hati karena dia ada standar-standar tertentu. Sekali standar itu dilanggar, maka akan terjadi error. Nah, error-error tadi, mulai yang tadi prosesnya adalah bug, kayak yang tadi Mister contohkan ya. Di HTML-nya kan tetap jalan ya. Di sini kan tetap jalan. Tapi dia default. Bentuknya kayak gini, nggak error.
Nah, tapi kalau dia error, misalnya sampai error, nah itu nanti biasanya dia juga akan langsung menghilangkan seluruh aplikasinya. Contohnya, kita buat error fatal gimana ya? Yang ini aja. Buttonnya kurang N di bagian tag pembukanya. Nah, ini fatal error. Kenapa? Karena tag itu wajib ada dan penulisannya harus benar. Ini pun misalnya kita buat huruf besar, kemudian kita tipe di bagian ininya N gini. Nah, itu juga, ini udah nggak masalah ya kalau huruf besar, huruf kecil ya, kalau di tag-nya. Tapi ketika kita tipe terkait dengan kurangnya huruf, atau dan sebagainya tipenya, itu kurang atau lebih, dia akan langsung signifikan, kondisi markup-nya akan hilang. Disisakan tulisan sini saja, klik saya. Jadi hati-hati. Ini masih markup ya, markup language. Jadi kalau markup language itu lebih ke arah bagaimana dia strukturnya saja. Apakah dia dimunculin atau tidak. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Contoh prompt yang nantinya akan bisa kita pakai dengan ChatGPT untuk membuat suatu modifikasi code, atau mungkin kita buat tag baru yang isinya mungkin tombol atau input dan sebagainya, gunakan cara yang kondisi yang seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Seakurat mungkin. Bilang kalau kita mau buat dalam bentuk code HTML atau dalam bentuk website, kemudian sertakan CSS-nya jika ada spesifikasi khusus, kemudian apa aja yang ingin dibuat. Kalau itu judul, katakan judul. Kalau itu tombol, katakan tombol. Karena nanti dia tidak akan bisa mengetahui apa yang dimaksud oleh kita. Kalaupun dia bisa men-generate, itu pun juga masih kondisinya random, antara betul atau tidak. Dan itu dilakukan generate-nya berdasarkan yang terbanyak ketika ada kata-kata itu muncul, maka biasanya apa yang di-code-kan. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati dengan prompt-nya. Kalau dia judul, katakan judul. Kemudian kalau dia urutan paragrafnya atau urutan teksnya ada sesuatu, penulisannya apa, sampaikan dengan jelas. Ini sama untuk kondisi tombol. Kalau yang tadi adalah halaman biasa. Ini penentuan teknologinya, bahasa pemrogramannya, kemudian tag apa yang akan kita pakai, bentuknya seperti apa, propertinya apa, CSS-nya, stylingnya seperti apa, apakah bentuknya kotak, ada hovernya, atau dia bentuknya bulat, warnanya apa, dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ketika kita membuat hanya sekedar button saja, maka yang muncul adalah sama seperti yang Mr. contohkan di sini tadi. Nah, ini dia. Bentuknya tanpa ada style apapun. Default seperti ini. Abu-abu aja di belakangnya. Nah, kalau kita ingin melakukan styling, berarti kita butuh sesuatu yang detail sehingga nanti harapannya si ChatGPT itu bisa memunculkan CSS yang seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini sekilas, jadi di sini ada keterangannya ya. Ada color, font family untuk kondisi pemilihan fontnya, padding itu margin di dalam tombolnya. Jadi spasi yang ada tulisan dari klik ini dari atas ke bagian tepi atasnya si tombol itu kita sebut dengan padding. Bordernya itu batas garisnya dia pakai none, propertinya. Kemudian kursornya itu ketika dia diarahkan itu menjadi pointer. Jadi kalau dia diarahkan ke sini, nah itu ini kan mouse-nya masih biasa ya, mouse arrow ya. Ketika kita gunakan di bagian tombol custom-nya itu, kita buat dia misalnya, kita kembali ke code-nya ya. Nah di sini, ini kan masih arrow biasa. Nah kita mau buat dia misalnya dalam bentuk pointer. Jadi kita buat kursornya jadi pointer. Kursor pointer. Jadi nanti ketika di hover dia akan berubah. Kita coba running dulu. Ini mana running? Oke. Sebentar. Kursor pointer. Oh, nggak bisa. Oh, tombol customnya belum diperbaiki. Oke. Sekalian kita balikin lagi. Nah, ini dia. Jadi nanti dia akan berubah jadi pointer nih. Jadi ada gambar tangan ini ya. Kalau tadi adalah bentuknya arrow biasa, sekarang dia bentuknya jadi gambar tangan. Itu adalah pengaruh dari kursor pointer ini.
Oke. Nah, itu adalah beberapa contoh terkait dengan propertinya. Jadi banyak teman-teman bisa melakukan langsung membaca dokumentasinya dari segala sumber, misalnya dari W3 School. Kalau dari W3 School bentuknya seperti ini. Kita tunjukkan W3 School. Nah, ini teman-teman tinggal masuk ke bagian CSS-nya. Nah, di sini ada CSS-nya. Teman-teman bisa lihat di sini, atau kalau teman-teman bingung mau yang mana ya, aku nggak ngerti nih bahasa-bahasanya. Teman-teman tinggal masukkan aja di ChatGPT prompt-nya. Misalnya buat prompt untuk sebutkan ya, sebutkan dan berikan contoh styling yang berhubungan dengan tulisan. Nah, misalnya. Jadi nanti dia akan memberikan styling-styling yang direkomendasikan biasanya digunakan dalam kita membuat tulisannya itu seperti apa. Ada color, ada font size, font family, font weight, dan sebagainya. Dia akan sebutkan. Kalaupun masih kurang, teman-teman bisa tambahkan lagi, lanjutkan, dan sebagainya. Tapi sekali lagi ya, karena ini kita masih menggunakan yang free, ini Mister pakai yang nggak pakai sign in ya, jadi pakai yang logout aja. Ini udah lumayan banyak ya, ada 11 atribut yang bisa kita pelajari, yang bisa kita pakai untuk melakukan styling di teksnya. Nah, ini ada tambahan lagi nih, jika Anda ingin membuat desain paragraf. Nah, ini kita bisa tambahkan aja di sini, kita jawab aja. Iya, tolong bantu saya. Nanti dia akan membuat contoh desain paragraf dengan heading-nya. Nah, ini semuanya akan dibuatkan di sini. Oke, sembari kita menunggu dia mengenerate, kita astagfirullah. Mister belum kembali ke ChatGPT-nya. Jadi ini tadi Mister ini ya, membuat beberapa style yang biasanya dipakai untuk memformat tulisan. Jadi Mister menggunakan prompt seperti ini. Kalau teman-teman bingung dengan kondisi W3 School-nya tadi yang Mister contohkan, misalnya seperti ini kan banyak ya. Ada CSS comment, error, color, dan sebagainya. Teman-teman bingung ini peruntukannya untuk apa? Teman-teman bisa menggunakan alat bantu di AI untuk menyebutkan kira-kira teman-teman ini bekerja di mananya. Di tulisannya, atau di animasinya, dan sebagainya. Jadi tinggal dibuat prompt-nya aja. Nah, misalnya kalau ini tadi kan tulisan ya. Sekarang kalau kita buat yang animasi misalnya. Dengan animasi. Nanti dia akan memberikan CSS yang memang biasanya nih ya, digunakan untuk membuat animasi di web. Tombol nih misalnya, dia gunakan animasi apa? Transition, yang ini. Oke, kemudian ada animasi keyframe. Nah, ini untuk yang ini ya, membuat pergerakan dari sisi kita copy aja, bisa biar kita clear nih bentuknya kayak apa. Kita kembali ke code-nya sini. Nah, ini ya, bisa bergerak-gerak. Jadi animasi-animasi yang teman-teman lihat di web itu tuh dilakukan oleh CSS. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Aman? Clear ya? Jadi teman-teman bisa banget untuk menggunakan AI sebagai teman membantu kita pada saat proses pembuatan code dan melakukan debugging. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Oke, ada komen, contoh-contoh komen yang bisa kita lakukan dengan menggunakan ini ya, slash, kemudian ada tanda bintang. Diapit oleh itu ya, slash dan tanda bintang. Yang depan sama yang belakang. Oke, kemudian sekarang sekarang kita coba masuk ke bagian course kita. Silakan dibuka course-nya, Mister akan coba buka course-nya juga. Di track kok di track. Berarti di mana nih? Modul 2 pelajaran ke-1. Oke, kita coba masuk dulu. Silakan buka di modul 2 pelajaran kedua ya harusnya ya. Ya ini ya, M2 P2. Masuk di nomor 4. Seharusnya nanti munculnya seperti ini. Oke. Jadi ini adalah kondisi di course nomor modul 2 pelajaran kedua atau lesson 2 di course nomor 4, membuat kode bagian pertama. Sudah dibuka semua ya, nomor 1. Bentar, Mister coba sembari ini lihat progresnya teman-teman. Apakah sudah terbuka semuanya?
Oke. Oke, good. Untuk Reza kita buka yang di nomor 1 dulu ya. Di bagian apa nih ya judulnya ya di course 1 ini? Membuat kode bagian 1. Nanti kita akan lanjutkan ke membuat kode bagian yang kedua. Nah, di bagian pertama ini ada teori ini. Permintaan mana yang paling efisien untuk menghasilkan kode membuat tombol atau button di HTML? Kira-kira jawaban yang mana yang paling benar? Kalau di Mister mulai dari yang ini ya, pakai yang pilihan di Mister ya. Mulai dari atas A, B, C, D, E. Yang benar yang mana? Menurut Lala dan Reza? Membuat kode seluruh halaman atau bagian. Membuat kode. Iya. Ini yang nomor 1 Reza. Yang nomor 4, yang nomor 4. Kalau Reza kayaknya buka yang nomor 5 ya? Emang ya? Iya, coba cek. Iya enggak? Salah nomor deh kayaknya. Kayaknya di mix deh. Yang ini ya, yang dibuka yang bagian sini ya, yang nomor 4 ya. Membuat kode bagian 1 ya, bukan yang bagian 2. Soalnya judulnya sama nih, cuman beda bawahnya aja, 1 sama 2. Ya. Nomor 4 ya. Oke, kita balik lagi, kita di mana? Nih. Kayaknya tadi yang di nomor 2-nya ya, apa yang di bagian keduanya deh. Nah, nomor 1 ini mana nih? Kira-kira jawabannya benar yang mana? Ini yang paling panjang. Yang panjang. Ya benar banget ya. Yang paling panjang karena cenderungnya lebih spesifik ya, lebih apa itu namanya? Lebih mengarah ke kondisi yang kita inginkan. Yes, benar. Jadi kita harus spesifik dan semuanya harus terdefine dengan baik. Oke, sekarang nomor 2. Jaringan saraf buatan membuat kode CSS dengan spasi tambahan di komentar. Apa hal terbaik yang harus dilakukan? Pilih semua pilihan jawaban yang paling benar. Kira-kira yang mana nih? Dari atas sampai bawah A, B, C, D, E ya, sama kayak tadi. Lebih dari 1 jawabannya. Minta jaringan untuk mengoreksi. Minta jaringan, yes, nomor 1 ya, nomor yang A. Terus? Atau Yang bisa kita lakukan. Selanjutnya apa lagi? Minta jaringan saraf membuat kode menghasilkan kode lengkap. Ya enggak? Minta jaringan untuk menghasilkan kode lengkap lagi. Ini ceritanya kita udah dapat kode. Kalau kita menghasilkan kode lengkap lagi, nanti malah numpuk kodenya kan. Nah, ini jangan ya, nggak bisa ini dibaca. Abaikan masalah itu. Abaikan masalah itu tidak oke. Yes, sebenarnya nggak ada masalah ya karena kita ngomongnya di bagian sorry. Kita ngomongnya dia di komentar. Tapi ini kita coba best practice-nya. Sebenarnya nggak ada masalah, secara sistem nggak ada masalah. Tapi ini kalau kita ngomongnya ke dunia pemrograman, kalau kita udah masuk ke dunia pemrogramannya ya, ke bagian JavaScript-nya dan sebagainya, itu spasi dan sebagainya juga akan mempengaruhi. Atau Python dan sebagainya itu ya, terutama di Python. Kalau yang di JavaScript dan sebagainya itu nggak ada masalah. Nah, cuman ini itu dia tidak bisa dimasukkan ke dalam kondisi memperbaiki mengasumsikan diabaikan. Nggak boleh. Tetap harus dipikirkan bagaimana cara menerinya. Jadi 2 ini udah salah ya, jangan dipilih. Terus apa lagi? Kira-kira yang benar? Yang bisa kita lakukan? Lala, gimana? Kalau menurut aku sih minta jaringan saraf untuk minta jaringan saraf buatannya untuk menghapus semua komentarnya. Oke. Bisa diperbaiki. Kemudian terus ada lagi? Cukup? Cuma 2 aja. Tadi kalau dari sisi Reza ada 1, yang nomor 1, kalau Lala nomor 5, atau ada yang lain lagi? Yang 2 ini yang jelas salah ya. Apakah ini juga salah? Nggak perlu di checklist? Udah cukup ya? Iya. Kita coba ya. Salah. Mistake has been made. Jadi teman-teman di sini maksudnya dalam pertanyaan ini nggak cuma serta-merta kita menggunakan jaringan saraf doang nih yang benar. Tapi selain dengan menggunakan jaringan saraf, apa nih yang sesuatu yang harus bisa kita lakukan juga. Nah, ini yang nomor 2 ini masuk ya. Pembuatan koreksi secara manual itu masuk ke dalam bagaimana kita membenarkan program. Jadi nggak hanya di bagian jaringan sarafnya, oke? Jadi tambah 1 lagi. Nah, udah benar. Jadi ada 3 ya. Yang 2 ini abaikan masalah ini jangan diabaikan.
kemudian satunya lagi minta jaringan untuk menghasilkan kode lengkap, jangan. Kenapa? Karena kodenya numpuk nanti. Yang terjadi adalah dia merevise code, bukan benerin code. Biasanya kayak gitu kalau di bagian ChatGPT atau Gemini. Sekarang nomor 3. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Clear. Sekarang nomor 3. Kalau nomor 3 mah udah clear ya ini ya. Perintah yang bagus dan perintah yang buruk. Lihat aja udah jelas ya. Yang paling panjang ya. Oke, yang dua ini ya, jelas ya ini. Karena kita kembali lagi ke bagian bagaimana kita membuat prompt ke ChatGPT atau ke GenAI yang lain. Perintah yang buruk adalah perintah yang terlalu general. Jadi dia akan membuat ya sudah secara default, tapi kita belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau teman-teman kembali lagi bagaimana untuk mengenerate suatu code, usahakan spesifik, sesuai dengan logik kita, sesuai dengan keinginan kita. Bahkan sampai tulisannya pun, titik komanya, kalau kita ada spesifikasi terkait dengan paragrafnya, silakan disebutkan. Warnanya pun. Oke, ini jadi cuma 2 yang benar ya, yang paling panjang ini, yang lainnya salah. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4. Sebentar, Mister coba cek dulu. Progress. Oke, nomor 4 ya sekarang ya. Nomor 4 ini silahkan buat code bentuknya seperti ini. Mister nggak akan mempermasalahkan bagaimana warnanya ya, atau tulisannya di dalamnya tulis ke ChatGPT. Nggak ada masalah teman-teman pakai warna apa. Tapi yang jelas coba buat code, nanti munculnya ada button yang ada warnanya dan tulisan di tengah-tengahnya. Tulisannya ini, tulis ke ChatGPT. Ketika di result, dicek, dia akan muncul seperti itu. Gunakan Gen AI untuk membuat ini. Mister mau lihat promnya teman-teman seperti apa. Dan code-nya. Mister kasih waktu berapa menit ya? 5 menit cukup? Cukup lah ya. Silakan coba di share screen di bagian ininya, ChatGPT-nya. Karena Mister mau lihat juga di bagian ChatGPT-nya promnya seperti apa. Lala dan Reza. 5 menit dari sekarang ya. Silakan di share screen supaya Mister bisa coba cek juga. Mister penasaran dengan promnya. Berarti 745. Nomor 4 clear. Sembari Mister mau coba cek. Lala dan Reza clear ya sama tugasnya. Jadi tugasnya membuat tombol ya. Membuat tombol, kemudian nanti di submit. Ini yang meriksakan Mister ya. Teacher kan, bukan automatic check ya. Check by teacher. Jadi nanti Mister akan meriksa kondisi code-nya. Silakan dibuat 5 menit dari sekarang. Buat button ya, buat button. Tulisannya seperti itu, tulis ke ChatGPT. Atau tulisan lain juga boleh deh. Nanti resultnya ada nggak? Resultnya ada. Jadi diklik tombol ini ya, tombol play ini. Jadi kalau Mister nih misalnya. Oh, ada play ya? Ada play sebelah kiri, sebelah kiri. Oh. Nah, ada. Udah ketemu playnya. Jadi kalau seperti ini, coba. Oke, ini diklik tombol play, nanti resultnya di tengah-tengah sini. Ini reference-nya. Penempatannya mau dimanapun nggak ada masalah. Kanan, kiri, tengah, mau di bagian bawah nggak ada masalah di Mister. Yang penting Mister mau lihat ada tombol di situ, ada warna di situ, warna background tombolnya ya, bukan warna websitenya ini ya. Warna latar belakangnya. Kemudian ada tulisan di situ. Boleh warnanya apapun, silakan. Kalau ngecek hasilnya pilih diklik tombol play nih, run. Ini Mister paskan ya. Oke. Silakan dicoba. Kalau ada kesulitan bisa raise hand ya. Nanti Mister akan coba bantu.
Reza dan Lala clear ya dengan tugasnya? Apakah ada yang mau ditanyakan dengan tugasnya? Aman? Aman ya? Oke. Mister akan coba cek secara berkala. 745 maksimum. Untuk promnya ada yang merasa kebingungan? Ingat promnya itu buat secara spesifik jelas, sejelas-jelasnya. Sama seperti yang di PowerPoint seperti ini. Yang tadi bahas waktu membuat, nah ini dia. Contoh untuk membuat perintah di ChatGPT. Boleh menggunakan template seperti ini, atau kalau teman-teman punya prompt yang lain, intinya yang bisa membuat tombol seperti yang tadi Mister sampaikan atau yang ada di soal, silahkan dipakai, nggak ada masalah. Bentar, Mister isi sebentar. Oke. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan dengan tugasnya? Aman? Coba Mister cek progresnya ya. Kalau sudah selesai silakan disubmit supaya Mister bisa ngecek code-nya. Lala dan Reza gimana progresnya? Sudah selesai? Sudah 745? Gimana? Lala? Reza? Aman? Sudah selesai? Belum? Kalau aku sih ChatGPT-nya buat kodenya salah. Buat kodenya salah. Coba bisa di screencast nggak? Kodenya salahnya gimana nih? Promnya udah mirip seperti apa sih masukin HTML sama CSS? Ini. Screen. Coba print screen yang gambar monitor. Yang di bagian ChatGPT-nya boleh atau di bagian soalnya boleh. Kalau Reza gimana? Aman? Oke, udah muncul. Bentar lagi. Oke. Coba. Buatlah kode HTML, buat button, text color white, baik dan Oke. Sekarang coba scroll ke bawah. Oke. Salahnya di mana nih? Waktu di copy sama Lala nggak jalan di ininya, di bagian course kita? Ya aku bingung tuh ini ada kayak style custom button itu. Oke. Harusnya button ya? Jadi style ini itu tuh sama dengan seperti yang ada di bentar, Mister masuk ke course-nya. Mana course-nya tadi? Aduh, hilang course-nya. Nah, ini dia course-nya. Mister akan course ke sini. Itu sama dengan yang di CSS-nya sini Lala. Jadi Lala nanti buat stylenya itu copy ke sini. Tapi bukan tanpa tulisan teks stylenya ya. Jadi kalau yang punya Lala itu mulai dari titik custom button sampai kurung kurang terakhir itu taruh di bagian CSS-nya. Oke. Kemudian baru yang body-nya itu diisi HTML biasa.
Kalau di dalam HTML ini namanya inline style. Oh. Jadi dia jadi satu dengan HTML-nya, Lala. Nah, kalau yang punyanya kita itu modular, style modular. Jadi kita memisahkan kondisi style yang ada di dalam code-nya sama yang kondisi style yang dia memang ngurusin di bagian HTML-nya. Gitu. Coba di paste dulu ke ininya, ke mana itu? Ke course-nya, apakah sudah muncul tombolnya? Reza, aman Reza? Gak bekerja. Gak bekerja juga? Iya. Oke, sekarang Mister akan Ini Style, bentar. boom, and then Ini itu tadi kayaknya kurung kurawal penutupnya belum ditambah ya? Yang di custom buttonnya. Di punyanya CSS-nya Lala, di bagian terakhir itu harus ada kurung kurawal yang penutupnya. Coba dicek. Kurung kurawal penutupnya kayaknya belum ada. Atau sudah ada? Soalnya tadi Lala Mister lihat ngopinya itu sampai bagian border radius doang kayaknya. Bagian bawahnya kurung penutupnya kayaknya kelupaan belum di copy. udah. Sudah? Sekarang udah muncul belum? Masih belum bisa. Oke, Mister akan coba ini ya. Contohkan yang ada di sini terkait dengan button. Mister akan buat prompt sederhana saja. Tidak sedetail punya Lala. Buatkan saya tombol button di website. Misalnya seperti ini. Oke, kemudian di sini tadi nanti strukturnya akan mirip. Nah, ini ya, sama ya. Ada style juga di dalam HTML kita. Kemudian di dalamnya sini ada beberapa atribut. Ini karena kondisi default ya, Mister tadi kan nggak nyebutin secara spesifik. Jadi mungkin akan sedikit lebih banyak dari punya Lala untuk stylingnya. Nah, ini buttonnya. Nah, yang akan di copy ke HTML-nya itu yang bagian ininya aja, Lala. Buttonnya aja. Kita copy ke HTML-nya. Nah, kemudian yang di bagian CSS-nya itu yang bagian mulai dari atributnya. Di dalam atributnya ya, terus sampai ke bawah, sampai sebelum tag style ini. Ini di copy ke CSS-nya, gitu. Jadi kalau ini Jadi HTML itu yang button itu. yes, betul. Yang ada di dalam body ini. Tag body itu adalah kondisi HTML-nya. Bukan seluruh ini di copy ya Lala ya. Kalau di copy nanti jadi numpuk kodenya. Jadi soalnya tadi aku cuma apa sih copy paste yang CSS. Oh, ininya belum berarti struktur HTML-nya. Oh, ini udah bisa. Udah bisa? Udah. Oke, mantap. Kalau udah bisa silakan di submit. Nah, kemudian kita akan coba teruskan ke materi berikutnya. Ntar Mister coba cek hasilnya seperti apa. Oke, good. Sama-sama Lala. Kalau Reza gimana? Udah aman Reza? Udah. Udah, Mister coba cek ya. Sekarang punya Lala. Saya akan coba cek. Oke, Lala belum disubmit, ntar coba disubmit ya Lala ya. Mister coba cek yang punya Reza dulu. Pilih yang dibuka atas panelnya, kemudian diisi. Oke. Ini masih default ya Reza? Kenapa? Masih harus itu ya, harus beda ya fontnya. bukan fontnya. Maksudnya Mister mintanya bukan button default, ada warnanya di belakang, kemudian dibuat apa tadi ya? Background warnanya. Itu di CSS atau HTML? Yang di CSS-nya. CSS-nya sepertinya ini masuk ke HTML-nya nih. Nah, kalau yang punyanya Reza itu miss-nya karena Reza memasukkan tag head semuanya di dalam CSS Reza. Yang dimasukkan itu cukup yang tulisan .big red button. Oh, yang atasnya nggak usah? Nggak usah. Jadi head itu tag head sama tag style-nya itu nggak usah dimasukkan. Cukup di bawahnya style aja. Tadi minta ChatGPT buat benerin. Katanya ada yang salah makanya gue. Oke. Coba dibenerin yang di bagian style-nya, di CSS-nya maksudnya ya. Cukup yang di bagian big
-red -btn itu aja yang dimasukkan. Kemudian nanti di running lagi. Oke, sekarang Mister mau coba cek dulu yang punya Lala. Jadi headstyle-nya aku delete nggak? Atau Headstyle-nya di delete aja. Yang di dalam CSS-nya, di CSS-nya ya, jangan di HTML-nya. ya tahu. Kan ada dua ya. Nah, yang di CSS-nya itu mulai dari baris 14 sampai 19 tuh hapus aja. 14 sampai 19. Nah, kemudian baris 30 31 juga dihapus. Jadi 14 textile dari 14. ya. Berapa Oke, tadi? 14 sampai 19 ya, itu dihapus. Oke. Jadi terus nanti dia naik ya. Terus kemudian yang tag penutup style sama tag penutup head itu dihapus juga. Yang di bagian bawahnya, Oh, yang paling usah. bawah itu. Oke. Oke. Harusnya nanti udah bisa mulai muncul tuh karena dia kelasnya udah benar big red BTN. Jadi warnanya harusnya dia red. Nah, kalau ini masih abu-abu nih. Karena belum Ada kebaca. undo nggak? Hah? Ada undo nggak? Nggak ada, aduh. Nggak Nggak ada. ada kayaknya. Coba cek. So bad. Ctrl Z. Oh, ada Ctrl Z, Ctrl Z. Bisa. Control Z. Heeh. Oke. Pakai shortcut biasa. Jadi dari 14 sampai 19 di delete. 14 19 di delete. Yang dia isinya cuma tag head, meta char set, meta name, title, style itu di delete aja semuanya. Sisakan yang hanya titik bit basic. Susah banget ya, nanti dia akan naik ke atas. Di bagian bawahnya itu yang style head juga dihapus ya, penutupnya. Tag penutupnya juga dihapus. Jadi sisakan cuma atributnya aja. Udah, muncul ya. Harusnya warnanya merah kalau benar. Karena soalnya di sini background colornya merah nih. Terus dia agak besar nih, karena paddingnya besar nih, 40 px nih. Ya, coba. Ya, coba ya. Kita cek lagi. Nah, iya bener. Nah, kalau ini udah sesuai sama CSS yang udah disetting sama Reza. Kalau tadi CSS-nya udah ada, cuman karena masih belum bisa diaktifkan, salah pengaktifannya jadinya seperti ini. Oke, good. Nah, sekarang Mister coba cek yang punya Lala. Punya Lala udah disubmit belum Lala? Tadi masih abu-abu. Sekarang jadi kuning. Oke, sip. Kita coba cek dulu ya. Kita running. Oke, nice. Warnanya black ya? Oh ya, oke. Oke, no problem. Oke, ya clear ya. Jadi kalau teman-teman membuat code seperti ini, HTML sama CSS, kemungkinan besar si ChatGPT akan menggabungkan. Ya, menggabungkan dengan satu baris code secara utuh, inline style. Tapi kalau teman-teman mau membedakan langsung, itu sebenarnya betul bisa. Jadi kalau di bagian ini ya, Mister akan coba edit. Mister kembali ke ChatGPT-nya. Ini Mister akan tambahkan. Aduh, Mister copy. Yang awalnya cuma buatkan saya tombol button di website. Mister akan copy di sini. Kemudian Mister tambahkan promptnya seperti ini. Buat secara modular, terpisah antara HTML dan CSS. Hasilnya masih sama, maksudnya semuanya akan sama. Nah, ini ada HTML-nya, bentuknya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan, yang kita copy kan sebenarnya cuma button doang kan, yang kita masukkan ke dalam HTML kita, yang di course kita. Kemudian baru di CSS-nya ini. Nah, ini dia. Ini di copy semua. Kalau teman-teman mau langsung kondisinya terpisah, bisa tambahkan tapi di dalam prompt-nya teman-teman. Kalau enggak, maka secara default dia akan memasukkan semuanya ke dalam satu code. Satu main program. Sampai sini clear ya? Untuk yang kondisi HTML dan CSS kita yang pertama, bagian pertama. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada ya? Aman? Oke, kalau aman, coba buat yang nomor 2, bintang. Yang bintang nanti dulu deh. Kalau ada ini ada waktu kita akan coba masuk ke yang bintang. Kita coba masuk ke course kita yang bagian kedua dulu ya. Oke, nanti cuma satu doang ya code-nya tadi, yang main. Oke, kita balik lagi ke bagian materi kita. Kita lanjut ke yang untuk keduanya. Nah, di yang kedua ini kita akan mencoba gak hanya satu elemen doang atau satu tag doang. Tapi kita akan coba buat secara komprehensif. Ada judul webnya, ada headernya, ada sidebarnya, ada linknya, ada paragraf, ada title, dan sebagainya. Ada footer di bagian bawah. Kita akan coba buat seperti ini. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara kita
membuat prompt supaya nanti ChatGPT clear dengan apa yang kita inginkan. Kita buat website komplit, mulai dari ada header, title, sidebar, dan sebagainya. Oke, jadi kita udah mulai masuk ke bagian bagaimana kita melakukan penempatan dari masing-masing tag yang udah kita tambahkan. Kalau nanti misalnya ada sesuatu yang salah, teman-teman harus memasukkan code-nya itu secara utuh ya. Sekali lagi seperti yang tadi disampaikan di bagian pertama pada saat kita mengerjakan course yang di bagian 1, ketika ada bug atau ketika ada sesuatu yang error, masukkan semuanya. Supaya apa? Supaya nanti si ChatGPT di bugnya terkonsentrasi dengan code kita saja. Enggak dia kemana-mana. Kalau kita cuma kasih bugnya saja atau errornya saja, dia akan melanglang buana kemana-mana karena kondisi bug tersebut bisa terjadi dengan kondisi yang sangat banyak sekali kemungkinannya. Nah, ini contohnya terkait dengan kalau dia hanya beberapa tugas aja ya yang akan dicek. Oke, nah ini untuk membuat code bagian keduanya kita akan coba membuat yang bagian versi lengkapnya. Nah, sebelum masuk ke bagian versi lengkap di bagian course-nya, kita akan kerjakan course-nya. Mister mau coba tunjukkan lagi bagaimana cara kita membuat di ChatGPT-nya. Kembali ya teman-teman, ingat pada saat kita menggunakan prompt di ChatGPT atau dimanapun di Gemini atau semuanya, itu selalu masukkan dengan kondisi yang komplit. Jadi misalnya kita membuat prompt-nya, kita buat komplit secara utuh ya websitenya seperti apa tampilan di awalnya. Bentuknya website itu kita perlu jelaskan. Jadi seperti ini misalnya. Buatkan saya code HTML dan CSS secara terpisah untuk keperluan membuat website dengan struktur. Kita buat poin, ada judul website, kemudian yang kedua header, kemudian yang ketiga header atau navigation bar, kemudian yang ketiga tadi apa kalau kita lihat di PowerPoint-nya, kita cek. Jadi kita deskripsikan selengkap mungkin, nah ini dia, selengkap mungkin dan sejelas mungkin ke dalam ChatGPT-nya. Ini yang di atas ini adalah ada judul headernya atau website headernya, kemudian ada navigation bar-nya, home, about, service, kontak dan sebagainya. Kalau teman-teman masih belum tahu istilah-istilahnya, misalnya kayak ini tadi ya, kita buat header ya, tadi Mister salah, bukan judul ya. Kemudian di sini kita langsung gunakan, kalau Mister kan menggunakan istilah yang sudah lazim digunakan oleh website. Kalau teman-teman masih bingung, buat aja seperti ini, kumpulan link yang ada di bawah, yang ada di atas website. Misalnya teman-teman masih bingung nih dengan kalimatnya secara teknisnya. Kemudian yang berisi, ketikkan aja home, apalagi tadi about, service, dan kontak. Jadi Mister akan kembali lagi ke bagian ChatGPT-nya. Jadi yang tadi navigation bar di nomor 2, Mister akan deskripsikan sesuai dengan Mister lihat di contoh tadi. Yang berisi home, terus kontak, apa tadi? About service, about services, dan kontak. Oke. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada link di sisi kiri yang berisi link 1, 2, 3. Kemudian yang keempat terakhir ada konten. Ada main konten. Ini Mister main konten berdasarkan ini ya yang ada dicontohkan di PowerPoint. Nah, ini dia. Main konten dengan satu paragraf. Misalnya kembali lagi ke ChatGPT-nya. Main konten dengan satu paragraf. Dan yang terakhir ada bagian footer. Kita enter. Ada 2,
sesuai dengan perintah kita ya. Gimana? Cara andu ke masa depan gimana? Andu ke masa depan. Oh, kontrol Y. Kalau nggak bisa kontrol shift Z. Kontrol shift ya, oke makasih. Bisa? Redo kan maksudnya ya? Nah, ini udah jadi ya. Oke, good. Kalau kontrol shift Z bisa berarti dia pakainya kontrol shift Z, soalnya biasanya ada dua itu sih shortcutnya. Oke, sekarang kita udah jadi ini ya, file HTML-nya. Kemudian ini adalah seluruh strukturnya. Kemudian ini file CSS-nya. Nah, Mister akan coba implementasikan ini semuanya ke yang tadi di online editor Mister yang di sini ya. Mister akan coba implementasikan sini. Jadi Mister copy kembali ke sini dulu, copy seluruh file HTML-nya karena udah terpisah nih. Copy semuanya. Mister masuk ke bagian online editor Mister, kemudian di bagian HTML-nya, ini kan HTML ya, HTML yang sebelah kiri, JavaScript kanan, bawah adalah yang CSS-nya. Mister copy di sini, selesai. Ini judul websitenya, bentuknya sebelum di styling. Lihat bentuknya kayak gini, di bawah disusun ke bawah semuanya. Kemudian sekarang Mister copy stylenya di CSS-nya, copy, Mister masukkan ke bagian sini. Nah, jadi kan? Sudah mirip nggak? Semudah itu dengan menggunakan ChatGPT. Teman-teman nggak tahu kondisi nama-namanya, teman-teman deskripsikan saja. Jadi, kalau teman-teman bisa mendeskripsikan secara clear, insya Allah ChatGPT-nya atau apapun itu, Gen AI-nya juga bisa melakukan itu dengan sangat mudah. Home, about, ini link semua ya, sesuai dengan yang dicontohkan di PowerPoint. Nah, itu yang bagian ini tadi. Jadi, kita bisa membuat semuanya itu secara full atau secara parsial. Tapi yang perlu diingat, ketika ada error, bug, dan sebagainya, yang di copy, yang akan kita masukkan code-nya adalah code yang Bisa. Ya, kenapa tuh? Itu gambarnya emang besar ya? Yang gambar yang mana nih? Gambar sepatu. Gambar satu. Oh, ini masuk ke course-nya ya udah ya? Reza ya? Apa? Reza udah masuk ke course-nya yang nomor 5 membuat kode. Udah. Oh, Mister belum masuk. Bentar, Mister buka dulu ya. Oke, kita masuk ke course-nya sekalian ya. Bentar, Mister. Makanya tadi Mister loading nih. Ini Mister lagi ngebahas PowerPoint soalnya. Mister coba masuk ke course-nya. Saya nggak apa? PowerPoint udah bicarakan nomor 5. Oke, good. Nggak apa. Kita coba masuk ke yang mana tadi? Ya, course Mister tadi udah Mister buka. Oh, ini dia. Track 2. Kalau Mister soalnya pakai track supaya kita bisa bareng-bareng lagi. Oke, tadi yang ada teori dulu ya. Nomor 1 ini apa dulu nih, Reza dan Lala? Yang benar apa? Cara manakah untuk memodifikasi kode yang sudah dihasilkan menggunakan jaringan saraf yang dianggap paling tidak efisien dalam menemukan atau mengoreksi kesalahan? Paling tidak efisien. Luar biasa, kalimatnya panjang. Yang mana kira-kira? Lala, kalau ini punyanya Reza udah tadi karena udah kebuka di nomor 2 ya, jadi udah ngerjain. Oke, kira-kira apa nih Lala? Mister tanya yang Lala aja. Lala kan harusnya masih baru buka nih. Cara manakah untuk Jawabannya apa? Cara manakah untuk memodifikasi kode? Jadi kodenya itu mau dimodif nih, yang sudah di-create sama ChatGPT menggunakan Gen AI tadi, jaringan sarafnya misalnya Gen AI yang dianggap paling tidak efisien dalam menemukan atau mengoreksi kesalahan. Ini kayaknya maksudnya bukan kalimatnya masih susah-susah. Iya, bentar. Ini salah soal kali ya. Ini bukan paling tidak efisien, paling efisien. Sorry, ini bukan paling tidak efisien ini. Yang paling efisien di antara 4 ini, yang paling efisien untuk ngoreksi kesalahan itu kita pakai apa? Kita gunakan yang mana? Kalau yang tidak efisien mah ini mah. Kirimkan seluruh kode jaringan saraf dan minta untuk membuat sebuah perubahan. Enggak, salah.
mengubah kode fragmen dengan memunculkan properti tertentu. Oke, itu sebenarnya bisa, tapi kita harus menemukan atau menentukan propertinya dulu kan, Lala. Ini asumsinya kalau kita masih betul-betul awam, misalnya kayak Mister masih belum ngerti, ini belum pernah ngerti, maka yang paling efisien adalah karena Mister nggak tahu nih properti. Kalau orangnya misalnya Mister masih belum paham terkait HTML, apakah memungkinkan kalau Mister mau membuat secara manual? Agak susah kan? Sebenarnya jawaban pertama Lala itu udah benar. Jadi kirimkan kode seluruhnya, kemudian suruh dia membuat semua perubahan yang diperlukan. Kalau nggak salah tadi jawaban Lala yang itu kan yang pertama? Iya kan? Nah itu udah benar. Bagi kita yang masih, misalnya Mister masih baru belajar. Nanti setelah dia jadi, baru kita buat proses debuggingnya. Makanya kemarin Mister selalu menyampaikan di awal, pada saat minggu kemarin ya, mulai kita belajar terkait dengan code, sertakan selalu proses debugging, kata-kata wording debugging. Supaya apa? Si jaringan saraf ini akan menjelaskan apa itu perubahannya, kemudian maksud dari perubahannya ini untuk apa. Jadi kalau kita kembali ke bagian mana tadi? ChatGPT Mister ya, sini tadi. Kan tadi Mister membuat ada kata-kata debugging. Nah ini dia, tolong lakukan debugging. Yang dihasilkan adalah bukan hanya code, tapi dia mendeteksi masalahnya. Bagi kita yang masih baru belajar, kita akan tahu, oh ini loh yang bermasalah. Baru tahu itu yang namanya properti itu ini loh, background color. Kalau cara yang pertama, yes, efisien bagi orang yang ngerti. Lala, misalnya Mister nih, Mister udah pro. Mister tahu, oh ini kayaknya properti deh yang bermasalah. Struktur nggak ada. Jadi Mister langsung straightforward, tolong buat properti atau benerin properti kalau ketemu ini. Itu akan lebih efisien memang, karena kondisinya yang akan diketik, yang akan di-generate oleh AI, kan cuma langsung ke bagian masalahnya saja ya. Nah, kalau ini, karena kita asumsinya masih belajar tahapannya, kita gunakannya yang prosesnya seluruh code-nya ini, kita copy, sama kayak punya Mister ini, kita copy semuanya, kemudian kita minta untuk debugging. Debugging terkait dengan code kita. Tujuannya apa? Supaya kita tahu mana yang salah. Efeknya adalah dia akan mengenerate secara lengkap apa yang terjadi di sana dan akan mendeteksi dan menjelaskan kepada kita apa yang dilakukan dan kenapa kok itu dilakukan. Gitu. Kebayang ya? Jadi kalau yang tadi itu maksudnya asumsinya kita masih prosesnya adalah baru mengenal HTML dan CSS. Yang paling efisien adalah dengan menyalin seluruh code-nya. Tapi kalau udah tahu, udah ngerti seluruh beluknya, sebenarnya selain dari properti tadi, kalau kita back ke bagian mana tadi? Yang mana tadi course-nya? Nah, ini dia pilihan jawabannya. Ini semuanya efisien ketika kita asumsinya ngerti ya. Minta jaringan untuk mengubah properti, yes. Kemudian lakukan perubahan secara manual, ya ngerti. Karena kita udah ngerti, oh bagian ini yang salah. Kemudian kirimkan seluruh kode dengan jaringan, bentar, salah, yang bawah ini. Lakukan perubahan secara manual dengan meminta jaringan saraf untuk memberikan properti yang diinginkan. Itu juga clear, karena apa? Kita tahu, oh ini yang salah, ini yang salah. Oke ya, jadi yang benar yang bagian kalau yang Mister bagian terakhir, kirimkan seluruh code-nya itu yang bagian terakhir. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2 ya. Nomor 2, yang dapat menimbulkan kesulitan bagi jaringan saraf. Membuat properti CSS untuk mengatur ukuran indentasi, membuat code seluruh halaman atau bagian, membuat properti CSS untuk mengubah warna teks, membuat cuplikan code untuk menambahkan elemen ke halaman. Dari 4 pilihan ini yang membuat jaringan saraf mengalami sedikit kesulitan. Maksudnya di sini kesulitan adalah prosesnya lama, generate-nya pun agak panjang. Sebenarnya kalau dibilang kesulitan nggak ada yang sulit ya bagi Gen AI ya, karena semuanya pasti akan di-generate. Cuman maksudnya di sini adalah kondisinya nanti code-nya akan panjang sesuai dengan prediksi, sesuai dengan deskripsi kita. Itu pada saat apa? ABCDE? E-nya nggak ada. ABCD, kira-kira yang mana? Asumsinya kita masih belajar kan ini. Berarti kita tugasnya kira-kira yang akan membuat sedikit ChatGPT memakan resource adalah yang bagian
bagian pada saat kita meminta ChatGPT membuat seluruh halaman yang tadi Mister contohkan di bagian akhir tadi. Mister balik lagi ke sini. Oke. Oke, itu adalah kondisi yang membuat resource ChatGPT-nya akan menjadi banyak yang dipakai. Kenapa? Karena Mister membuatnya secara komplit ya. Minta strukturnya, dipisahkan, dan seterusnya. Nih, kita buat poin-poin seperti ini. Saat dia mengenerate full halaman, otomatis dia akan membuatnya dengan resource yang lumayan besar. Nah, ini dia. Mister kembali ke sini, berarti yang bagian ini. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3. Oh, ini nomor 3 mulai code ya. Nah, silakan coba buat code seperti ini 3, 4. Oke, sama code juga 5. Oke. Tadi yang punyanya Reza, apa tadi yang kesulitannya di code yang bagian mana, Reza? 3, 4 atau 5? Oh, aku tadi nggak tahu kalau ada itu apa, kalau ada play button. Oh, oke. Berarti udah aman ya? Iya. Oke, good. Nggak, ini tambahkan header halaman seperti yang ditunjukkan itu kayak bikin kayak baru gitu atau apa? Bikin baru maksudnya di sini kali ya? Di baju. Kayak buku merahnya tuh kayak bisa aku edit gitu atau kayak Kalau untuk stylenya bebas, yang penting ada header, kemudian headernya itu disusun jadi 2 ya. Bukan disusun jadi 2. Headernya ada buku merah dan platypus, tulisannya itu. Kemudian di bagian bawahnya ada button ini ya, button yang dia kalau di hover dia muncul warna seperti ini. Tapi kalau dia nggak di hover itu maksudnya diarahkan, ya. Kalau nggak di hover dia warnanya ngeblend dengan warna background. Oh, jadi bikin kayak gitu juga. Yep, kayak gini. Strukturnya kayak gini. Tapi kalau warnanya terus style bentuk fontnya Mister bebaskan. Yang penting strukturnya ada header yang terdiri dari 2 kata. Sorry. 2 kata ya. Maksudnya buku merah dan platypus. Dan dia ada di sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian di bagian bawahnya itu ada tulisan kata yang dijejer ke kanan. Boleh 2, boleh 3, terserah boleh. Kemudian ada satu lagi yang di bagian headernya itu ada warnanya. Entah itu merah, kuning, jingga, dan sebagainya. Itu nomor 3. Silakan dibuat dulu. Nanti Mister mau lihat lagi. Sama konsepnya. Kalau teman-teman belum terlalu clear dengan istilah-istilah teknis, jelaskan saja secara detail pada saat Mister membuat yang ada di sini. Ini kan Mister paling yang tahu yang cuman header ini ya. Kalau header footer mungkin udah awam, udah hal yang umum ya diketahui. Misalnya kita mau buat PowerPoint, buat di Canva, buat di apapun lah yang kita bisa di Word bahkan itu udah kenal namanya header footer. Cuman ketika kita ketemu navlink, ketemu link, ketemu list, nah itu kan belum tentu semua paham. Itu bisa kita gunakan deskripsikan aja. Maunya gimana? Terus dia itu layoutnya seperti apa, apakah horizontal, apakah disusun secara vertikal, itu sebutkan saja. Nggak ada masalah, harusnya nggak ada masalah, karena nanti akan dimunculkan kurang lebih sesuai dengan apa yang udah kita deskripsikan di ChatGPT. Oke, untuk Lalas sama Reza gimana? Clear ya tugasnya ya, nomor 3. Bisa dicoba sendiri atau mau coba Mister bahas dengan menggunakan contoh yang ada di Mister nanti? Mau coba tidak usah. Udah aman ya. Kalau Lala gimana? Aman-aman. Coba dulu ya. Oke. Mister kasih waktu untuk satu soal itu sekitar 5 menit ya. 5 menit dari sekarang di nomor 3 diselesaikan. Nanti selanjutnya kita masuk ke nomor 4 dan 5. Kita course-nya ada berapa ya? Kita coba. Oh, cuma ada 2, 4 dan 5 aja. Ini tadi yang mana? Oh, ini kita close dulu. Ya, enggak pakai. Kita close. Tadi. Oh, kita close. Oke.
Berarti tadi 5 menit dari 8.16 ya, 8.21 berarti ya. 8.21 untuk 5 menit untuk menyelesaikan soal nomor 3. Nomor 4 apa? Oh, ada gambar ininya. Oke, aku udah. Sudah? Oke. Kita coba cek. Oke, nice. Nah, oke, good. Jadi yang di bawah itu ada button yang ketika di hover akan muncul warna. Oke, nice. Nah, yang nomor 4 itu tugasnya adalah membuat tampilan seperti yang ada di sebelah kanannya ya. Yang di reference-nya ada gambar platypusnya. Itu gambar platypusnya dapat diambil di CSS-nya, dilihat di CSS-nya. Itu kan ada import URL, kemudian ke bawahnya itu ada di bagian mana tadi itu. Nih, di .left upload 2024 itu adalah link untuk platypusnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu. Jadi bisa ini di copy, kemudian dibuat nanti keinginannya seperti apa, silahkan dijelaskan. Sehingga nanti munculnya kurang lebih sama seperti yang ada di sini. Ini tinggal di running, jangan-jangan tuh kan bener. Nah kok di running udah jadi ya nomor 4. Oh, ya. Ini untuk membuat kartnya. Mana kartnya? Kartnya belum ada. Oh, ini dia. Tentukan huruf untuk body, maka huruf yang sama akan digunakan di seluruh halaman. Oke, untuk red tentukan latar belakang dan warna teks di dalamnya. Untuk yang kart ya, kart. Tentukan radius pembulatan sudut dan bayangan untuk kart. Nah, ini bisa di copy sama teman-teman untuk masuk ke bagian chat GPT-nya, kemudian di generate. Bebas untuk warna black backgroundnya, kemudian bentuk kartnya, apakah dia mau ada radiusnya sedikit melingkar atau dia kotak sempurna, nggak ada masalah. Yang penting ada kotak, ada warna untuk membuat kart yang ada di platypusnya. Yang nomor 4 ya, nomor 4. Oke, 1 menit lagi. Coba Lala udah selesai. Yang nomor 3. Oke, udah selesai. Mister coba cek dulu ya nomor Lala. Oke, kita play. Wait. Nomor 3. Nomor 4. Oh, belum. Oke. Yang nomor 3. Bentar ya. Mister apa salah buka nih? Oke, yang nomor 4 ini adalah yang bagian platypus tadi. Dan nomor 5 apa? Oh, nomor 5 kosongan. Footer halaman adalah bagian bawah halaman. Oke. Nomor 5 hanya membuat footer ya, teman-teman ya. Di bagian bawahnya. Cuma di bagian bawahnya aja. Referensinya bebas. Terserah dari teman-teman nomor 5. Sekarang Mister mau coba cek dulu yang sudah dilakukan oleh teman-teman semua tadi. Bentar, ini apakah ada yang ketinggian? Oke, sudah selesai. Tinggal 1. Yang nomor 3 tadi yang punya Lala belum dicek tadi ya.
Oke, yang nomor 3 ini kita buat buku merah dan platypus sebagai headernya. Kemudian ada anteater sama armadillo. Oh. Bentar. Yang punya Lala untuk bagian nomor 3 itu kita menggunakan referensinya yang ini ya, Lala. Yang buku merah. Buku merah platypus itu. Bukan membuat secara full. Kalau yang Aku buat nggak tahu kenapa, tapi ChatGPT-nya kasihnya kayak gitu. Oke. Nanti kita akan coba ini ya, kita coba modifikasi. Dilanjutkan dulu aja ya nomor 4. Nanti kita akan coba modifikasi dari code yang sudah dibuat Lala. Sebenarnya udah oke, cuman tinggal satu aja yang belum, yaitu button. Yang kalau digeser, dia itu nanti muncul warnanya gitu, Lala. Oh. Nah ini kan belum ada buttonnya nih. Headernya udah oke, footernya udah oke, nggak ada masalah. Cuman di bagian buttonnya yang di home, about, service, atau di link 1, link 2, boleh dimanapun. Nanti ada button ketika kita hover, jadi kayak tombol tangan. Nah itu jadi dia kayak muncul apa itu namanya, muncul warnanya gitu. Jadi kayak hidup gitu. Apa ada animasinya. Nanti kita akan coba modifikasi setelah nomor 4 selesai atau nomor 5. Itu tinggal dikit lagi aja. Nah, yang nomor 3. Oke, dilanjutkan dulu aja. Oke, kita tunggu lagi 5 menit lagi ya. Untuk pengerjaan nomor 4. Nomor 4 ini ngapain, Mister? Nomor 4 ini untuk membuat rectangle-nya. Jadi kalau di Mister share screen dulu yang code-nya. Ini dia. Jadi di nomor 4 ini kan sebenarnya itu udah jadi lah. Kalau di running itu kan udah ada tulisan platypus, kemudian ada platypus bla 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 dan sebagainya. Nah, ini nanti dibuat card. Ini kan ada yang tulisan platypus adalah hewan lucu itu kan kalau dilihat di header di bagian HTML-nya itu bagian yang div class right. Ya kan? Nah, ini nanti Lala bisa copy kemudian taruh di bagian atau ini semuanya. Ini semuanya Lala copy, kemudian Lala kasih prompt di bagian ChatGPT-nya untuk membuat di bagian class right. Yang di bagian ininya. Dibuat class right-nya itu dalam bentuk kotak. Jadi di Lala deskripsikan, ini kan bentuknya kotak, warna hitam, kemudian ada border di sebelah, ada melengkung di sebelah ujung pojok kanan kirinya. Misalnya ya, silahkan boleh. Kalau mau dibuat sedetail itu, nanti dia akan harusnya dia akan memunculkan style yang bisa membuat kotak di belakang tulisan platypus dan sebagainya. Oke, coba dulu di situ. Nah, promptnya dipastikan clear ya, Lala, dari posisinya. Kemudian dia itu mau wrap apa aja, yang di wrap itu apa aja, tulisan apa, supaya nanti ChatGPT-nya nggak nge-wrap semuanya. Soalnya kalau nanti salah mendefinisikan bisa jadi gambar platypusnya juga ada gambar kotaknya. Jadi kotaknya jadi full, oke? Jangan sampai full ya, yang dikotakin cuma tulisan keterangan platypus saja. Jadi yang tadi Mister sampaikan ini strukturnya sebenarnya cukup di struktur yang di div saja. Kalau teman-teman ragu, ingin copy semuanya, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman, oke kita coba aja yang mau div aja, dia ambil, kemudian taruh di bagian ChatGPT, suruh ChatGPT untuk modifikasi yang udah kita kasih code-nya tadi dengan menambahkan kotak di belakangnya dengan warna-warna terserah teman-teman warna apa. Oke. Gitu ya. Oke, coba dulu. Reza tadi gimana? Ada yang mau ditanyakan tadi Reza? Apa udah? Udah? Nomor 4. Gimana? Aman? Udah sih, tapi bentuknya gimana? Ini Mister penasaran nih yang udah berhasil dibuat Reza. Coba di submit. Jadi Mister bisa lihat. Bisa masuk ke nomor 4-nya. Soalnya kalau nggak di submit itu sudah pakai topi itu artinya apa? Sudah pakai topi. Wait. Ini yang nomor berapa nih? Yang tas Ruby check berarti nomor 4. Nomor 4 kan ya? Yang mana yang pakai topi maksudnya?
Oh, bentar, wait. Yang di ini ya. Oh, ini di checklist aja semuanya. Gak usah lihat di bagian keterangannya ini. Ini kayaknya maksudnya soalnya ini bahasa Indonesia kan jadi agak malah membingungkan. Fokus aja ke bagian referensinya aja, Betul. teman-teman. Dia kayak harusnya kalimatnya nggak kayak gitu tuh. Jadi bahasa Indonesia kan jadinya agak jadi malah kacau. Fokus aja ke bagian struktur kita sama CSS, kemudian hasilnya. Ini mungkin maksudnya gambar platypus yang pakai topi ini kali ya, nggak tahu deh maksudnya apa ini. Sudah pakai topi. Aduh. Karena di gambarnya apa kalau ini di running sebenarnya udah muncul semuanya, tinggal kotaknya aja. Itulah kenapa di sini ada keterangannya sebenarnya di CSS-nya, ada komennya. Ada yang kalau ada tambahan opsional itu yang nentuin huruf, kemudian menentukan radius. Radius itu untuk yang ini ya, di bagian pojok kanan kiri atas bawahnya kotakan itu kan dia agak melengkung ya. Nah, kalau istilah di dalam CSS itu dia kita pakai border radius, atributnya namanya. Nah, tapi tadi sengaja Mister nggak ngomong kalau supaya teman-teman coba dulu deskripsikan apakah nanti munculnya sama nggak dengan apa yang tadi Mister sebutkan ada border radiusnya dan sebagainya. Kalau ada berarti teman-teman udah berhasil itu mendeskripsikan dan dipahami oleh ChatGPT karena konteksnya itu Gen AI itu udah dapat berbeda dengan AI yang lain yang masih belum Gen AI yang belum pakai LLM. Kalau Gen AI kan udah pakai LLM jadi konteksnya dapat ketika teman-teman mendeskripsikan pun itu udah sama menyebutkan dengan kita langsung fokus ke atributnya. Yang tas panelnya langsung di checklist aja kalau udah mirip dengan kurang lebih mirip seperti yang ada di reference karena yang di nanti kalau udah langsung dicek apa di submit supaya Mister bisa cek. Oke. Yang bagian nomor 5 itu cukup nambahkan footer aja. Jadi hanya footer. Wih, oke. Reza udah selesai nomor 4. Mister Running. Kemana gambarnya nih Reza? Yang platypusnya. Kok ngilang? Gambar platypusnya. Kita cek ya. Gambar platypusnya itu ada di kelas left. Oke, kelas leftnya Reza ada di wait. Di kelas left. Jangan-jangan linknya berubah ini. Nah, sebentar. Ini salah link deh kayaknya Reza. Linknya itu harusnya bukan upload wikimedia.org nggak sih? Coba Mister cek dulu. Karena ini tadi langsung seluruh code-nya ya, Reza ya? Dimasukin ke ChatGPT-nya ya? Oke. Ini cuman ganti linknya doang deh, ntar. Linknya tadi harusnya pakai link ini. Link CSS kita itu yang platypus itu yang ini. Pakai background image URL-nya. Dia langsung ngebaca yang file di dalam platform kita. Oke, bentar. Yang punya Reza tadi mana? Mister akan coba contohkan cara ngeditnya. Ini nggak kedetek gambarnya gara-gara yang punya Reza itu linknya dirubah sama ChatGPT. Oke, kita coba cek di sini. Background kita pakai background image URL. Oke, upload.
Nah, pakai yang ini ya Reza, masukin ke bagian live-nya yang di baris 26. Mister kirim chatnya linknya ini, link image-nya yang itu. Mulai yang isi dari URL-nya diganti ini. Upload 2024-05 ini kita ngambil langsung dari file yang ada di platform kita. Jadi filenya udah diupload ke platform kita nih. Kita nggak pakai yang online link. Nanti coba disubmit lagi. Yang punya Reza. Tinggal ganti itunya aja. Kalau itu diganti nanti udah muncul tuh Platypusnya. Karena Platypus kita ada di sini. Ada di online platform kita. Oke. Nanti bisa coba cek lagi. Yang nomor 5 tinggal ngasih footer aja ya. Footer itu sama kayak yang di header kalau yang punya Lala. Sebenarnya udah lengkap nih yang di nomor 3. Tinggal ngambil bagian footernya aja. Tinggal ambil di bagian footer di nomor 3, taruh di nomor 5. Footernya terserah mau ditulis apapun, bisa pakai copyright, bisa pakai nama teman-teman dan sebagainya. Bagian footernya. Oke. Gimana Lala yang nomor 4? Apakah sudah muncul kotaknya? Jadi kita menginginkan kotak yang di nomor 4. Kotak yang akan membungkus tulisan Platypus dan sebagainya yang di bawah itu. Di sampingnya si gambar Platypus. Kotaknya malah masuk ke malah masukin Platypusnya juga. Ya itu dia. Hati-hati. Promnya gimana tuh? Kenapa kok bisa masuk? Harusnya nggak masuk kalau promnya itu hanya mengkhususkan tulisan Platypusnya, jangan tanpa gambarnya yang dimasukin kotaknya. Coba punya Kalau aku tuh kayak gimana promnya Lala? kasih 2 foto yang result sama yang referensi, habis itu promnya buatkanlah kode CSS untuk card hitam di balik teks tersebut seperti di referensi. Oh gitu ya? Pakai foto Iya, ya? hasilnya dia ngasihnya gitu. Oke. Udah coba di submit ke ini ke Mister biar Mister coba cek code-nya. Kenapa kok bisa muncul seperti itu? Sudah. Coba Mister refresh dulu. Itu kalau dia sampai kena ke Platypusnya berarti dia memodifikasi bagian CSS card. Karena card itulah yang akan menggabungkan semuanya. Nah, iya, coba kita cek dulu. Di bagian cardnya nah, iya betul. Karena cardnya dimasukkan lagi untuk keseluruhannya. Sehingga dia kena ke bagian Platypusnya juga. Sebenarnya yang harus dimodifikasi adalah cukup di bagian, kalau di HTML-nya, kalau Lala lihat, tulisan-tulisan terkait dengan Platypus itu kan ada di kelas right. Ya kan? Jadi kita fokusnya di bagian kelas yang isinya right saja. Mana kelas right? Ini dia. Yang ke baris 49. Nah, itulah baris 49. Baris 49 itu adalah kondisi yang kelas right-nya. Yang dia itu hanya menampilkan display, flag direction, border radius, dan sebagainya. Nah, ini kita tambahkan misalnya nih ya. Mister share screen-nya pada nge-freeze. Iya, ini Mister belum ke share screen. Punyanya Lala. Ini udah benar. Yang punya Lala tadi kan? Yang gabung gini ya. Jadi, yang nanti akan kita modif itu di bagian ininya Lala. Right-nya ini. Right. Harusnya, ya. Karena kan kalau dia Mister belum pernah ya menggunakan yang image karena kebetulan kan kalau yang free kan dia ada batasannya ya, dan dia tuh masih belum terlalu bagus kalau yang free ngeceknya itu membandingkan antara kelas dengan posisi image yang kita masukkan. Jadi Mister masih prefer dengan menjelaskan. Nah di sini tadi itu kondisinya karena ada ini nih background color dan sebagainya.
Makanya dia masuk ke dalam card kita. Jadi ngoverride sama yang ada di sini, lala. Nah, yang perlu kita lakukan adalah cukup membuat ini. Tekan. Kemudian kita coba masukkan di sini. Nah, benerin dulu. Ini ada 2 border radiusnya, kita hilangin 1. Ada lagi. Oke, kalau nggak ada kita coba nih. Tuh, kan? Jadi dia fokus ke bagian tulisannya aja. Bagian gambarnya itu nggak perlu. Jadi bisa sih. sudah bisa punya Lala? Bisa. Ah, ya itu dia. Jadi Lala itu kenapa kok masuk? Karena Lala tadi ChatGPT-nya masih mengira bahwa card yang kosong ini itu harus diisi dengan suatu properti yang nantinya akan menjadi kotak hitam yang tadi Lala definisikan dengan menggunakan gambar. Nah, itulah yang Mister masih belum terlalu suka dengan kondisi ChatGPT yang membaca gambar karena menurut Mister masih belum terlalu bagus. Dia lebih bagus ketika kita deskripsikan karena dia basicnya adalah LLM, Large Language Model, bukan ke arah pembacaan gambar, grafik dan sebagainya. Bisa, tapi belum terlalu bagus menurut Mister. Jadi kita harus tetap kalau misalnya mau pakai itu ya boleh, tapi kita ada basic knowledge-nya dulu. Jadi kalau tadi kan Mister sampaikan, oh kita mau buat yang ini nih, div class right-nya. Berarti kita harus fokusnya ke class right-nya. Sebenarnya udah bener, cuman nempatinnya aja. Tadi kan nempatinnya di card. Nah, dia akan saling tumpuk nih card yang ini sama card yang satunya ini. Nah, kan ada 2 nih class card kita. Padahal kita yang butuhin adalah di bagian card-nya yang di right-nya doang. Right-nya ini mau dikasih kotak. Makanya di sini tadi Mister copy yang bagian mulai dari bawah ini kan yang Mister tambahkan. Dari yang atas Mister pindahkan aja ke bawah. Sudah clear. Gitu. Jadi dari benerin yang punya Lala? Udah. Udah? Oke, good. Nice. Sekarang nomor 5 ya, terakhir. Yang kalau punya Lala mah tinggal ambil aja yang di nomor 3 Lala, taruh di situ footernya. Tapi footernya di footer itu yang bagian bawah. Kalau Lala masuk yang nomor 3, ini kan sebenarnya udah komplit ya. Yang punya Lala itu. Ada header, ada navigation bar-nya, kemudian ini ada sidebar, ini adalah konten utamanya yang di bagian ini adalah paragraf. Nah, bagian terakhir inilah footer, bagian paling bawah. Biasanya Ini footer CSS sama HTML ya kan? betul. Nah, dia itu biasanya ditandai dengan tag footer juga ya namanya. Lala juga udah bener nih, udah pakai footer juga. Oke, coba diimplementasikan aja, kemudian disubmit. Sekarang yang punya Reza gimana Reza? Nomor 5 aman Reza? Tinggal nomor 5 doang nih, teman-teman. Habis itu kita wrapping up. Oke. 2 menit ya. Dari sekarang kita coba lagi. Tinggal footernya aja. Bentar, Mister izin mau minum.
Oke, gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Aman semuanya? Reza gimana Reza? Clear? Wih, oh iya Lala udah. Lala udah aman. Kita coba Rani, sudah muncul. Oke, nice. Bagian footer. Oke, CSS udah dapet. HTML juga udah oke. Tinggal Reza gimana Reza? Nomor 5. Ada kesulitan nggak? Lala udah clear. Yang Reza gimana? Sudah aman ya footernya? Footer itu kita pakai tagnya footer juga ya. Reza juga bisa lihat di share screen Mister itu yang di bagian Paris ke-18 ya. Atau teman-teman juga bisa langsung di chat GPT-nya untuk membuatkan footer. Biasanya dia akan langsung pakai tag footer. Karena biasanya di HTML itu strukturnya itu udah dicoba disesuaikan dengan secara semantik. Jadi secara memang kondisi untuk kalau kita mau naruh konten itu ya di tag main kayak gitu-gitu atau di tag section dan sebagainya. Jadi memang udah ada penamaan semantiknya. Secara bahasa sudah disesuaikan. Jadi kalau kita mau ngomongin mau naruh beberapa hal terkait dengan bagian judul, kita bisa taruh di header atau di bagian hero section dan sebagainya. Gimana yang Reza? Udah aman? 1 menit lagi. Halo, suara semester masih muncul kan ya? Reza, tes. Gimana Reza? Aman? Apakah ada yang mau ditanyakan, Reza? Kok nggak ada suara? Halo Reza. Lala, suara Mister masuk nggak? Masuk, Mister. Masuk kan? Rezanya nggak jawab dari tadi. Iya nih. Kok tiba-tiba hening? Halo Reza. Iya. Oh, oke. Gimana nomor 5 aman? Udah. Udah. Kayaknya dari tadi ke mute deh. Walah, pantesan nih pada bingung nih. Kenapa kok pada hening nih Rezanya? Oke, kita coba cek ya. Nomor 5 tinggal 1 lagi. Oke, nice, mantap. Oke, good. Oke, nice, semuanya udah jadi, udah clear. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Dengan course-course yang udah ada nih? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada kita sedikit review ya atau yang udah apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Hari ini kita juga mempelajari masih dengan CSS dan HTML. Di mana kita mencoba untuk lebih dalam lagi, kita kenal atribut-atribut yang lebih dalam lagi. Teman-teman juga bisa melakukan eksplorasi dengan yang tadi Mister contohkan di chat GPT-nya. Teman-teman sebutkan aja beberapa hal, misalnya tadi kayak Mister mau melihat bagaimana atribut yang biasa digunakan untuk teks atau pengaturan teks. Kalau ngomong terkait dengan animasi, bilang aja animasi dan sebagainya. Teman-teman bisa menggunakan ChatGPT untuk belajar di situ atau dengan langsung membuka W3 School misalnya, salah satu resource yang sering dipakai oleh developer-developer dalam belajar apapun, entah itu CSS, Python, Java, JavaScript dan sebagainya. Itu bisa digunakan semuanya. Jadi sekali lagi untuk kondisi Gen AI itu pastikan teman-teman harus spesifik dengan apa yang teman-teman butuhkan. Kalau memang teman-teman butuh full page, deskripsikan full page. Seperti yang tadi misalnya contohkan, di ChatGPT juga bisa mendeteksi nggak hanya secara teknis dia bisa menyebutkan, misalnya kayak header, navigation bar, kemudian ada sidebar dan sebagainya. Kita cukup mendeskripsikan aja, insya Allah ChatGPT udah clear. Asal deskripsinya sesuai ya, jelas dengan apa yang udah kita tadi sampaikan. Jadi sangat membantu sekali. Oke, nah selanjutnya
pada saat kita melakukan proses debugging, nah ini yang teman-teman perlu hati-hati dengan AI, jangan langsung jangan langsung mengcopy semuanya kalau memang di situ tujuannya untuk apa ya, untuk proses menambahkan. Karena kalau itu menambahkan, jatuhnya nanti dia akan melakukan modifikasi dan penumpukan code. Tapi kalau proses debugging, silahkan lakukan itu karena nanti dia akan menganalisis semuanya. Jadi kalau mau menambahkan, lebih baik teman-teman deskripsikan aja, aku ingin menambahkan di bawah ini dan sebagainya, supaya code yang masih di awal itu terjaga. Baru nanti kalau udah dimasukkan masih ada proses yang harus dilakukan seperti debugging, teman-teman baru copy full code-nya untuk melihat ke AI-nya, supaya AI yang mengoreksi. Oh, kira-kira ini yang salah, ini yang salah, ini yang salah. Jangan biarkan AI untuk membuat code-nya, karena ada kemungkinan AI itu melakukan halusinasi istilahnya kalau dalam LLM. Oke, mungkin itu yang bisa Mister sampaikan pada malam hari ini. Tadi Mister cek di tugas bintangnya juga udah selesai ya. Nanti Mister akan coba lihat. Tapi nanti kalau teman-teman mau bereksplorasi, silakan ya bereksplorasi. Silakan coba di salah satu online editor yang ada di sini. Tadi Mister udah kopikan linknya ya. Semoga bisa dipakai, atau mau pakai link yang lain juga silakan. Jadi silakan bereksplorasi juga dengan hal-hal yang lain. Misalnya buat uh, blog atau buat terkait dengan website profil dan sebagainya, dengan menggunakan sederhana aja dulu, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu Mister cukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Reza dan Lala telah bergabung sama Mister untuk belajar terkait dengan AI, penggunaan AI di materi kita di modul 2 pelajaran kedua. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye semuanya. Oke, makasih ya, Pak. Terima kasih, Sama-sama Mister. Reza, sama-sama Lala.